Beda cerita dengan orang yang dari awal sudah penyabar banget. Dari awal, dari dia sehat, dia sudah penyabar dan juga dia sudah super dewasa banget. Maka ketika kena gangguan asam lambung, dia nggak akan marah ataupun dia sangat bisa mengendalikan marah. Karena memang sifat dasarnya dia penyap. Dan marah juga biasanya yang saya tahu adalah berkaitan dengan cemas. Ketika mudah marah, mudah gampang marah, itu biasanya mudah cemas juga, gampang cemas juga. Yang saya tahu itu adalah berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung dan juga anxiety. Beberapa dari teman kita bilang bahwa dirinya mudah marah, gampang marah, sedikit-dikit marah. Masalah sepele saja dia marah-marah, marah berlebihan. Bahkan yang sebenarnya bukan masalah bagi orang normal, bagi orang sehat, tapi bagi para pejuang asam lambung itu menjadi masalah dan bisa memicu emosinya untuk marah. Dan termasuk saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak benar, masalah sepele saja bisa marah-marah berlebihan. Saya akan membahas tentang marah dan juga saya akan membahas tentang solusi untuk bisa mengendalikan marah. Tentu saja, saya singkat saja. Saya membahasnya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Gini, marah, sebagian dari teman-teman kita mengira, beranggapan bahwa marah itu muncul karena gangguan asam lambung. Tapi sebenarnya yang saya tahu, gangguan asam lambung tidak bisa membuat kita marah, yang sebenarnya tidak bisa membuat marah. Tapi gangguan asam lambung memang bisa memperjelas ketika sifat awal kita, sifat pada saat kita normal, pada saat kita sehat, kita memang mudah marah, gampang marah. Jadi ketika kita kena gangguan asam lambung, maka kita akan lebih mudah untuk marah. Karena ketika kita kena gangguan asam lambung itu lebih sensitif lagi, karena tubuh kita sedang super nggak nyaman. Tapi sekali lagi bukan gangguan asam lambungnya yang membuat marah, tapi memang sifat awal kita memang sudah bisa marah, mudah marah. Jadi ketika kena gangguan asam lambung itu diperjelas oleh keadaan kita sangat nggak nyaman itu. Beda cerita dengan orang yang dari awal sudah penyabar banget. Dari awal, dari dia sehat, dia sudah penyabar dan juga dia sudah super dewasa banget. Maka ketika kena gangguan asam lambung, dia nggak akan marah ataupun dia sangat bisa mengendalikan marah. Karena memang sifat dasarnya dia penyabar pada di awal, pada saat dia sehat dia sudah penyabar. Jadi ketika kena gangguan asam lambung dia pun nggak akan marah. Kalaupun dia marah sangat bisa mengontrol yang namanya marah itu. Dan solusi untuk mengendalikan marah yaitu adalah yang pertama, kita harus merenungi. Kita harus merenungi bahwa marah itu adalah sesuatu yang nggak baik, marah itu perilaku yang nggak baik, sifat yang nggak baik. Bukan sekedar tahu, kalau sekedar tahu saja itu belum bisa menjadikan rem untuk kita. Kita harus benar-benar merenungi. Dan juga kita harus menyadari, setelah kita merenungi, kita menyadari dan kita sadar bahwa marah itu nggak baik, maka itu bisa menjadi rem untuk kita agar kita tidak jadi mengeluarkan marah. Karena kita sadar bahwa marah itu nggak baik, marah itu perilaku yang nggak baik. Jadi ketika kita mau marah, kita mempunyai rem, kita sadar bahwa marah itu nggak baik, maka kita nggak jadi mengeluarkan marah. Kalaupun terpaksa mengeluarkan marah, marahnya itu tetap terkontrol karena setidaknya dia mempunyai rem. Walaupun remnya nggak cakram, nggak pakem, tapi setidaknya ada rem. Dan rem cakram atau enggak cakram atau pakem atau enggak pakemnya itu tergantung kita melatihnya. Jadi yang pertama itu, dan cara berikutnya untuk mengendalikan marah yaitu adalah kita harus memikirkan efek sampingnya, efek buruknya, efek negatifnya. Kita harus memikirkan, kita harus mengingat-ingat. Efek buruk marah tentu saja semua para pejuang asam lambung saya yakin sudah pada tahu. Efek marah yaitu adalah yang pertama bisa melemahkan imun kita. Berikutnya, pusing juga bisa muncul karena kita marah terus-terusan, marah berlebihan, pusing. Yang berikutnya tentu saja sudah pada tahu bisa mengakibatkan darah tinggi, bisa juga stroke, bisa juga mengganggu jantung,
dan tentu saja bisa memicu naiknya asam lambung, dan juga bisa penuaan dini ataupun bisa menjadi lebih cepat tua kalau sering marah atau gampang marah yang berlebihan. Dan marah juga biasanya yang saya tahu adalah berkaitan dengan cemas. Ketika mudah marah, mudah gampang marah, itu biasanya mudah cemas juga, gampang cemas juga. Yang saya tahu itu adalah berkaitan. Jadi insya Allah ketika kita bisa mengatasi atau mengontrol, mengendalikan marah, kita juga bisa mengendalikan cemas. Seenggaknya cemas kita nggak akan meledak-meledak, nggak akan berlebihan-berlebihan. Jadi ketika kita memikirkan efek buruknya, mengingat-ingat efek buruknya, itu bisa menjadi rem untuk kita agar tidak mengeluarkan marah. Jadi kita mau mengeluarkan marah itu nggak jadi, karena kita mempunyai rem, yaitu berupa kita memikirkan efek buruknya. Jadi kita nggak jadi mengeluarkan marah. Cara yang berikutnya untuk mengendalikan marah yaitu adalah kita harus mempunyai tujuan hidup. Dan para pejuang asam lambung, bagi yang muslim tentunya saya sangat yakin sekali sudah pada tahu tujuan hidup tidak lain tidak bukan adalah kita diciptakan, tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya teman-teman sudah pada tahu. Dan bentuk beribadah kepada Allah salah satunya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan demi kebaikan terus menerus. Dan marah itu adalah bukan kebaikan. Dan ketika kita mau marah, ketika kita mau mengeluarkan marah itu nggak jadi, karena kita mempunyai rem, dan rem itu berupa tujuan hidup, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuknya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan marah adalah bukan bentuk kebaikan. Jadi itu bisa menjadi rem ketika kita mau marah nggak jadi, karena itu bukan kebaikan. Dan bahkan yang kita keluarkan itu adalah sebaliknya, yaitu marah lawannya adalah sabar. Kita sabarin. Biasanya kita marah, itu yang kita keluarkan akhirnya sabar, karena kita mempunyai rem berupa tujuan hidup beribadah kepada Allah, dan salah satunya melakukan kebaikan, dan sabar adalah kebaikan. Dan mungkin masih banyak cara yang lainnya, tapi saya kira segitu dulu. Jadi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mungkin sekarang ini mengalami sulit untuk mengontrol marah, sulit untuk mengatasi marah, ataupun sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, nggak jelas, ataupun teman-teman yang sedikit-sedikit marah, gampang marah, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu, selain satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.